Siapa yang sedang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapa kau? Aku bukan Mesias. Kalau begitu kau siapa? Apakah engkau Elia? Aku bukan Elia. Apakah sang nabi? Bukan. Kalau begitu katakan siapa engkau? Kami harus memberi jawaban kepada yang sudah mengutus kami. Terserah. Apa katamu tentang dirimu? Akulah suara yang berseru di padang pasir. Ratakanlah jalan yang akan dilalui oleh Tuhan. Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan sang nabi, mengapa engkau membaptis? Aku membaptis dengan air. Tapi di antara kalian ada orang yang tidak kalian kenal. Dia datang setelah aku. Tetapi aku tidak layak. Walau untuk membuka tali sepatunya. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku berkata, dia akan datang setelah aku. Tapi dia lebih besar dari aku, sebab dia sudah ada sebelum aku dilahirkan. Sebelumnya aku tidak tahu siapa dia. Tetapi aku datang membaptis dengan air, supaya dia dikenal di antara bangsa Israel. Aku melihat Roh Allah turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Waktu itu aku belum tahu bahwa dia orangnya, tetapi Allah yang menyuruhku membaptis dengan air berkata, engkau akan melihat Roh turun dan tinggal di atas seseorang. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku melihatnya sendiri dan memberi kesaksian bahwa dialah anak Allah. Itulah anak domba Allah. Apa yang kalian cari? Di manakah engkau tinggal? Rabi. Mari, lihat sendiri.
Kami sudah bertemu dengan Mesias. Namamu Simon, anak Yunus. Tapi kau akan disebut Kefas. Ikutlah dengan. Mereka kehabisan anggur. Ibu, jangan menyuruhku melakukannya. Karena belum waktunya. Bukan yang dikatakannya. Isi semuanya dengan air. Ambillah sedikit air dan bawalah pada pemimpin pesta. Biasanya orang menghidangkan anggur terbaik dulu. Jika para tamu sudah puas minum, baru dihidangkan anggur biasa. Tapi kau menyimpan anggur terbaik sampai sekarang.
musnahkan. Sehebat apa engkau ini sehingga kau berhak melakukan ini? Runtuhkan rumah Tuhan ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Kau akan membangunnya kembali dalam 3 hari? Dibutuhkan 46 tahun untuk membangun rumah Tuhan ini. Apakah kamu mau sembuh? Tuan, aku tidak punya kerabat untuk memasukkanku ke dalam kolam waktu airnya berguncang. Ketika aku mencoba masuk, orang lain sudah masuk lebih dulu. Bangunlah. Angkat tikarmu dan berjalanlah. Hari ini adalah hari Sabat. Kau sudah melanggar hukum karena kau telah mengangkat tikarmu. Orang yang menyembuhkanku menyuruhku mengangkat tikarku dan berjalan. Siapa yang telah menyuruhmu melakukan itu? Kamu sudah sembuh. Jangan buat dosa lagi, supaya tidak mengalami yang lebih buruk.
Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Aku berkata yang sesungguhnya. Kalian mencari aku karena kalian sudah makan sampai kenyang. Bukan karena mengerti maksud keajaiban. Jangan bekerja demi makanan yang bisa busuk. Bekerjalah demi makanan yang memberi hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang diberikan anak manusia kepadamu karena Allah Bapanya telah menyematkan izin atasnya. Apa yang harus kami lakukan untuk melaksanakan kehendak Allah? Yang diinginkan Allah dari kalian adalah percaya kepada utusannya. Bukti apa yang dapat engkau tunjukkan supaya kami melihat dan percaya engkau? Apa yang akan kau lakukan? Nenek moyang kami makan roti di padang gurun. Seperti tertulis dalam Alkitab, Ia memberi mereka makan roti dari surga. Aku berkata yang sesungguhnya. Yang diberikan Musa kepada kalian bukan roti dari surga. Bapakkulah yang memberi roti dari surga yang sesungguhnya. Sebab roti yang diberikan Allah adalah Dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Akulah roti kehidupan. Mereka yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Mereka yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Tapi walaupun sudah melihatku, kalian tidak percaya. Setiap orang yang diberikan Bapa padaku akan datang padaku. Aku tidak akan menolak siapapun yang datang padaku. Sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku,
bahwa aku tidak boleh kehilangan satupun dari mereka yang diberikan kepadaku, dan bahwa aku harus membangkitkan mereka pada hari kiamat. Yang diinginkan Bapakku adalah agar semua yang melihat anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Orang ini adalah Yesus, putra dari Yusuf. Benar kan? Kita kenal dengan bapak dan ibunya. Bagaimana ia dapat berkata bahwa ia turun dari surga? Akulah roti kehidupan. Nenek moyang kalian makan roti di padang gurun, namun mereka mati. Tapi tidak demikian dengan roti yang turun dari surga. Orang yang memakannya tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan pada kalian adalah dagingku. Kuberikan kepada kalian agar kalian bisa hidup. Bagaimana bisa orang ini menyuruh kita makan dagingnya? Aku berkata yang sesungguhnya. Jika kalian tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan benar-benar hidup. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Sebab dagingku adalah makanan sejati dan darahku adalah minuman sejati. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku. Dan aku tinggal dalam mereka. Bapa yang hidup mengutus aku. Dan karena dia aku juga hidup. Begitu juga siapapun yang makan dagingku akan hidup karena aku. Oleh karena itu, inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang kalian, tapi kemudian mati. Mereka yang makan roti ini akan hidup selamanya. Seandainya kalian harus menyaksikan anak manusia naik kembali ke tempatnya semula. Yang memberi hidup adalah roh Allah. Kekuatan manusia tidak ada gunanya. Sabda yang kusampaikan pada kalian adalah sabda roh Allah yang memberi hidup. Namun ada beberapa orang yang tidak percaya. Itulah sebabnya aku berkata kepada kalian, tidak seorang pun bisa datang padaku jika Bapa tidak memungkinkannya melakukan hal itu. Dan kalian, apakah kalian juga akan pergi? Tuhan, pada siapa kami akan pergi? Perkataan Tuhan memberi kami hidup kekal. Sekarang kami percaya dan mengerti bahwa Engkau utusan suci yang datang dari Allah. Aku memilih kalian ber-12. Begitu kan? Namun salah satunya adalah setan. Guru, dosa siapa yang menyebabkan dia buta? Dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya. Tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Selama masih siang, kita harus melakukan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba. Tidak seorang pun dapat bekerja
Selama aku di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Dia orangnya. Aku rasa bukan. Iya, hanya mirip saja. Akulah dia. Lalu bagaimana caranya engkau bisa melihat lagi? Orang yang bernama Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya ke mataku, dan menyuruhku ke Siloam untuk membersihkan wajahku. Lalu aku pergi, dan setelah membasuh wajahku, aku bisa melihat. Di mana dia? Aku tidak tahu. Dia mengolesi mataku dengan lumpur. Aku membasuh wajahku, lalu aku bisa melihat. Yang melakukannya tidak mungkin dari Allah, sebab ia tidak peduli hari Sabat. Bagaimana mungkin orang yang berdosa melakukan keajaiban seperti ini? Katamu dia menyembuhkanmu dari kebutaan. Lalu, apa pendapatmu? Dia seorang nabi. Apa ini putramu? Iya. Katamu dia terlahir buta. Lalu bagaimana dia bisa melihat lagi? Kami tahu dia putra kami. Dia terlahir buta. Tapi kami tidak tahu bagaimana dia bisa melihat. Kami pun tidak tahu siapa yang telah menyembuhkannya. Tanyalah dia. Dia sudah dewasa, dia pasti bisa menjawab sendiri. Bersumpahlah di hadapan Allah bahwa engkau berkata benar. Kami tahu orang yang menyembuhkanmu adalah pendosa. Aku tidak tahu apakah dia pendosa atau bukan. Tapi yang aku ketahui, tadinya aku buta. Sekarang bisa melihat. Apa yang dilakukannya? Bagaimana dia menyembuhkanmu dari kebutaan? Aku sudah bilang, tapi kalian tidak mau dengar. Mengapa kalian bertanya lagi? Ataukah mungkin kalian juga ingin menjadi pengikutnya? Engkau adalah pengikutnya. Tapi kami adalah pengikut Musa. Kami tahu Allah berbicara kepada Musa.
Sementara orang itu kami tidak tahu dari mana asalnya. Hal itu benar-benar aneh. Kalian tidak tahu asalnya, tapi dia menyembuhkanku dari kebutaanku. Kita tahu Allah tidak mendengarkan orang berdosa. Allah mendengarkan orang yang menghormatinya dan melakukan perintahnya. Sejak awal mula dunia, aku belum pernah mendengar ada orang yang menyembuhkan orang yang terlahir buta. Jika orang itu bukan dari Allah, ia tidak akan dapat berbuat apa-apa. Engkau dilahirkan ke dunia dengan membawa dosa. Lalu mencoba mengajari kami. Apakah kamu percaya kepada anak manusia? Katakan padaku siapa dia, supaya aku bisa percaya padanya. Kamu sudah melihatnya. Dialah orang yang sekarang sedang bicara denganmu. Aku percaya, Tuhan. Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya yang buta dapat melihat, dan yang dapat melihat menjadi buta. Engkau tidak bermaksud mengatakan kami juga buta, kan? Jika kalian buta, maka kalian tidak berdosa. Namun karena kalian berkata bisa melihat, itu berarti kalian masih berdosa. Sampai kapan kami dibiarkan ragu-ragu? Katakan terus terang, apakah engkau Mesias? Sudah kukatakan, tapi kalian tidak mau percaya. Hal-hal yang kulakukan atas nama Bapakku memberi bukti tentang aku. Tapi kalian tidak akan percaya, sebab kalian bukan domba-domba. Dombaku mau mendengarkan suaraku, dan mereka mau mengikuti aku. Aku memberi mereka hidup kekal dan mereka tidak akan binasa. Tidak seorang pun dapat merampas mereka dariku. Yang sudah diberikan Bapa kepadaku lebih hebat dari segalanya. Dan tidak seorang pun dapat merampas mereka dari tangan Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Kalian telah melihatku melakukan banyak hal baik yang diperintahkan Bapa kepadaku. Yang mana membuat kalian ingin melempariku? Kami melemparimu bukan karena semua itu. Tapi karena kau menghujat Allah. Kau hanya manusia, tapi ingin menjadi Allah. Di dalam hukum kalian tertulis bahwa Tuhan berkata kalian adalah ilah. Kita tahu bahwa yang tertulis dalam Alkitab selamanya benar. Dan Allah menyebut orang-orang itu ilah, yaitu orang-orang yang menerima perkataannya. Sedangkan aku, Bapa, memilihku dan mengutusku ke dunia ini. Mengapa kalian berkata aku menghujat Allah? Hanya karena aku berkata bahwa aku anak Allah? Maka jangan percaya padaku jika aku tidak melakukan yang diperintahkan Bapa. Tapi jika aku melakukannya, meskipun kalian tidak percaya padaku, setidaknya percayalah perbuatan baikku, supaya kalian mengerti untuk selama-lamanya bahwa Bapa ada di dalamku dan aku di dalam Bapa.
Guru, baru saja orang-orang di sana ingin melemparimu dengan batu. Kenapa kau ingin kembali ke sana? Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Orang yang berjalan di siang hari tidak tersandung, sebab ia melihat terang dunia ini. Tapi yang berjalan di malam hari tersandung, sebab tidak ada terang. Sahabat kita Lazarus sudah tidur, tapi aku akan membangunkannya. Kalau sudah tidur, dia akan sembuh. Lazarus sudah meninggal. Tapi demi kalian, aku sengaja tidak bersamanya, supaya kalian percaya. Mari temui dia. Mari kita pergi bersama guru, supaya kita mati bersama dia. Jika waktu itu Engkau di sini, Tuhan, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberi apa saja yang Engkau minta. Saudaramu akan hidup kembali. Aku tahu saudaraku akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Semua yang hidup dan percaya padaku tidak akan mati. Apa kau percaya? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dunia ini. Guru ada di sini. Dia menanyakanmu. Tuhan, jika waktu itu Engkau di sini, saudaraku tidak akan meninggal. Di mana kalian menguburnya? Ikutlah denganku. Singkirkan batu itu. Pasti baunya busuk sekali. Dia sudah meninggal 4 hari. Bukankah aku berkata bahwa kamu akan melihat kemuliaan Tuhan jika kamu percaya? Terima kasih Bapa mau mendengarkan aku.
Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tapi aku mengatakannya demi orang-orang ini. Supaya mereka percaya bahwa engkau mengutusku. Lazarus, keluarlah. Lepaskan kafannya dan bebaskan dia. Orang itu telah banyak sekali membuat keajaiban. Jika kita membiarkannya, semua orang akan percaya padanya. Dan para penguasa Romawi akan bertindak dan merusak rumah Tuhan dan bangsa kita. Kalian sungguh bodoh. Tidakkah kalian sadar bahwa akan lebih baik bagi kalian jika membiarkan satu orang mati demi seluruh rakyat daripada seluruh bangsa ini hancur? Mengapa minyak wangi tidak dijual saja? Harganya 300 keping uang perak. Dan uangnya untuk orang miskin. Jangan ganggu dia. Biar dia menyimpan miliknya itu untuk penguburanku. Orang miskin akan selalu ada. Tapi aku tidak akan selalu ada.
Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat, seluruh dunia mengikutinya. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya. Seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Yang kukatakan ini bukan mengenai kalian. Aku tahu siapa yang kupilih. Tetapi Alkitab harus digenapi, orang yang makan bersamaku akan melawan aku. Aku menyampaikannya sekarang sebelum terjadi. Supaya jika terjadi, kalian akan percaya bahwa akulah aku. Aku berkata yang sesungguhnya, siapa yang menerima orang yang kuutus, dia juga menerimaku. Dan siapa yang menerima aku, menerima dia yang mengutusku. Aku berkata yang sesungguhnya. Salah satu dari kalian akan mengkhianatiku.
Satu dari kita. Siapa? Tanya dia siapa yang dimaksudkannya. Siapa orang itu? Orang yang akan kuberikan roti yang dicelup ke mangkuk. Dialah orangnya. Cepatlah. Lakukanlah tugasmu. Sekarang keagungan anak manusia dinyatakan. Sekarang keagungan Tuhan dinyatakan melalui dia. Dan jika keagungan Tuhan dinyatakan melalui dia, maka Allah akan menyatakan keagungan anak manusia dalam dirinya. Dan akan segera dilakukan. Anak-anakku, aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Kalian akan mencariku, tapi seperti yang kukatakan kepada para penguasa Yahudi, kalian tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Sekarang aku beri kalian perintah baru. Kasihilah satu sama lain. Seperti aku mengasihi kalian, kalian juga harus saling mengasihi. Jika kalian mengasihi satu sama lain, maka semua orang akan tahu bahwa kalian murid-muridku. Engkau mau kemana, Tuhan? Sekarang kau tidak bisa ikut kemana aku pergi. Tapi nanti kau akan mengikutiku. Mengapa sekarang aku tidak bisa ikut? Aku siap mati untuk engkau. Sungguhkah kau siap mati untukku? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum ayam berkokok, kau akan berkata 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Siapa yang sedang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret.
Sudah kukatakan akulah dia. Jika aku yang kalian cari, biarkan mereka pergi. Kembalikan pedangmu ke tempatnya. Kau pikir aku tidak akan minum piala penderitaan yang diberikan Bapa kepadaku? Kau juga salah satu murid orang itu, kan? Tidak, bukan aku. Aku selalu bicara secara terbuka di muka umum. Aku mengajar di rumah-rumah ibadat dan rumah Tuhan tempat orang berkumpul. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Lalu mengapa engkau bertanya padaku? Tanyalah mereka yang mendengarku apa saja yang kukatakan. Mereka tahu yang kukatakan. Beraninya kau bicara begitu pada Imam Agung. Jika perkataanku salah, katakan saja di mana salahnya. Tapi jika perkataanku itu benar, mengapa kau menabrak aku? Bukankah engkau adalah salah satu murid orang itu? Tidak, bukan. Bukankah kau bersama dia di taman itu? Tidak. Apa tuduhan kalian terhadap orang ini? Kami tidak akan membawanya kepadamu seandainya dia tidak bersalah. Kalau begitu ambil saja dia. Dan hakimilah menurut hukum kalian sendiri. Kami tidak boleh menghukum mati seseorang. Apakah engkau raja orang Yahudi?
Apa pertanyaan ini darimu? Atau ada yang memberitahumu tentang aku? Apa menurutmu aku orang Yahudi? Justru bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu padaku. Apa yang kau lakukan? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, para pengikutku akan berjuang supaya aku tidak diserahkan pada para penguasa Yahudi. Memang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau begitu engkau raja? Engkau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk satu tujuan, yaitu mengatakan kebenaran. Siapapun yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan aku. Apa artinya kebenaran? Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Tapi menurut kebiasaan kalian, aku selalu melepaskan seorang tahanan pada hari raya Paskah. Maukah kalian supaya aku melepaskan raja orang Yahudi ini? Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu. Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja, dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati. Sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Dari mana asalmu? Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan juga untuk menyalibkanmu. Engkau punya kuasa atasku. Hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu.
Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat Kaisar. Siapapun yang mengaku dirinya raja, maka dia adalah musuh bagi Kaisar. Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh. Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Orang ini berkata, aku raja orang Yahudi. Yang sudah aku tulis, tetap tertulis.
Dia putra ibu. Dia ibumu. Aku haus. Sudah selesai. Tuhan sudah diambil dari kuburnya. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan.
Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria. Rabboni. Jangan pegang aku. Karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Anak muda, kalian sudah menangkap ikan? Tidak satu pun. Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan. Itu adalah Tuhan. Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap. Mari, kita makan. Simon, putra Yunus. Apakah engkau mengasihiku lebih dari mereka? Benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan anak-anak dombaku. Simon, putra Yunus. Engkau mengasihiku? Benar Tuhan.
Engkau tahu aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Simon, putra Yunus. Engkau mengasihiku? Tuhan, Engkau tahu segalanya. Aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Aku berkata yang sesungguhnya. Ketika masih muda, engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemanapun engkau suka. Tetapi ketika sudah tua, engkau akan mengulurkan tangan. Dan orang lain yang akan mengikatmu. Dan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan. Ikutilah aku. Tuhan, bagaimana dengan orang ini? Jika aku ingin dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ikuti aku.